Niat hati ingin merubah nasib keluarga, Herlambang, pemuda 23 tahun asal Sindutan, Temon, Kulon Progo, justru terjebak dalam mimpi buruk di negeri orang. Apa yang seharusnya menjadi perjalanan menuju kesejahteraan, berubah menjadi kisah penyekapan dan kerja paksa. Semua bermula dari tawaran agen penyalur kerja Herlambang dijanjikan bekerja sebagai penjaga toko di Thailand. Demi biaya administrasi 25 juta rupiah, ia rela menggadaikan sertifikat tanah keluarga. Namun, bukannya mendarat di Thailand, ia justru dibawa ke Kamboja dan dikurung dalam sebuah gedung tertutup. Di sana, ia dipaksa menjadi scammer. Setiap hari, dari jam 8 pagi hingga 8 malam, Herlambang harus melakukan penipuan via telepon dan menyebar APK jahat kepada warga Indonesia. Targetnya gila. Jika tak mendapatkan 2 korban per hari, gaji dipotong, bahkan siksaan fisik menanti. Tak tahan dengan siksaan selama 1 tahun, Herlambang dan 10 rekannya nekat. Memanfaatkan celah di zona 3, mereka melompati dinding setinggi 5 meter. Mereka lari menyusuri sungai di perbatasan Kamboja-Thailand, bertaruh nyawa demi kebebasan. Setelah 17 hari terlunta-lunta mencari perlindungan dan dibantu oleh Pemkap serta Pemkal setempat, Herlambang akhirnya bisa pulang ke Kulon Progo awal November lalu. Sebuah pelajaran mahal tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengintai di balik janji manis kerja di luar negeri. Serah bang, Umurnya berapa? umur 23 tahun. Mas, kabarnya Masnya menjadi salah satu, maaf dan tanda kutip adalah korban, apa namanya, terjadi TPPO. Iya. Mungkin bisa cerita Mas. Ceritanya itu seperti apa sih kok bisa terjadi pada diri Mas gitu? Oh iya. Nah, sebelumnya mohon maaf nih, saya ceritakan untuk pengalaman pribadi aja ya. Enggak lah. Jadi untuk pertama itu saya ditawari kerja di Taiwan. Untuk di Taiwan itu seleksi, kebetulan saya tidak lolos. Terus ada tawaran di Thailand dengan biaya 25 juta. Setelah itu untuk dana sudah diberikan, kemudian saya diarahkan untuk ke Jakarta bertemu dengan seseorang yang bisa dikenal agen lah ibaratnya. Dari agen tersebut 5 hari kita membuat paspor untuk keberangkatan. Lalu setelah paspor jadi kita beli tiket, dikasih tiket untuk pergi dari Malaysia dulu awalnya transit selama 6 jam. Baru di situ dilanjutkan pergi ke Kamboja. Dan di sana sudah ada yang menyebut kami itu supir atau agen yang dikenalkan dari Jakarta itu, lalu langsung dibawa ke perusahaan. Setelah sampai di perusahaan sudah nggak ada kontak lagi dengan orang yang membawa dan langsung tidak bisa pergi kemana-mana, tetap di satu daerah itu. Perusahaan apa yang didapat? Kalau untuk perusahaan yang dibawa itu tidak ada namanya Pak, cuman untuk proses kerjanya itu dari scammer. Ya. Kerjanya udah berapa lama dalam satu hari? Terus apa kegiatan detailnya? Kalau untuk pekerjaan itu kita bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Setelah itu kita briefing dan untuk kegiatannya itu kita mencari korban by call karena kita sistemnya itu mengaku dari pihak pemerintah, mengelabui dari korbannya itu melalui panggilan telepon. Korbannya orang mana? Korbannya itu rata-rata orang Indonesia semua, karena untuk target dari pemasaran dari perusahaan itu orang Indonesia semua. Punya keahlian nggak di bidang itu? Kalau itu nggak ada Pak. Jadi tiba-tiba langsung suruh nanganin apa? Komputer gitu? Kalau untuk komputer itu hanya untuk membaca data lalu untuk berkomunikasi dengan pihak kantor, yaitu melalui Telegram. Telegram Ya. Tapi kita kalau untuk kerjanya itu 12 jam itu hanya nelpon. Telepon ya? Ya, nelpon pertama telepon biasa, lalu diarahkan melalui panggilan video WA. Acak. Iya, acak. Jadi siap, kalau yang nggak mau ya nggak mau, kalau yang mau mau. Berapa nomor itu satu hari? Kalau untuk satu hari kita menghubungi 140 nomor. Target itu. Itu kalau untuk target itu pemasangan 2 aplikasi. Jadi semisal dari 140 itu nggak harus semua, tapi minimal itu 2. Yang masuk ke Ya, yang harus masuk itu 2. Karena untuk kalau nggak sesuai target
kalau nggak sesuai target itu kita cuman dipotong gaji setengah dari gaji yang pokok itu. Lalu kalau semisal ada kesalahan, semisal melanggar dari aturan kantor itu langsung didenda. Sekali melakukan kesalahan itu potongan $100 atau sekitar 1,6. Kenapa keluar dari sana kalau gajinya lumayan sebenarnya? Untuk yang pertama itu bukan keinginan yang pertama, karena memang dari awal nggak ada niat untuk kerja dari seperti itu. Lalu yang kedua, kalau untuk proses kabur itu memang dari awal sudah mau kabur, cuman lokasinya yang belum bisa. Karena di sana kita berpindah-pindah lokasinya. Jadi yang pertama, yang kedua memang nggak ada space untuk keluar. Baru yang posisi yang kantor ketiga barulah ada untuk akses keluarnya lebih mudah, nggak terlalu ketat. Sempat Kamboja terkenal dengan isu apa namanya perbudakan itu ya, karena pekerjaan Iya. seperti itu. Pernah mengalami nggak? Kalau saya sih enggak, Pak. Nah, Cuman kalau untuk teman-teman yang lain ataupun melihat ada contoh perbudakan ataupun kekerasan pernah. kenapa mereka? Itu kebanyakan tidak bisa bekerja, Pak. Jadi sudah diarahkan, cuman susah untuk menangkap dari instruksi dari atasan. Jadi kemungkinan itu penyebab utamanya. Jadi ada yang kayak di-strum, dipukul ataupun bahkan dijual. Kalau jenengan sempat mengalami kekerasan betul Mas? Kalau saya paling cuman dipukul aja sih, Mas. Kalau untuk di-strum belum. Berapa kali itu dipukul itu Mas? Kalau untuk dipukul itu paling 1, 2, 3. Ibaratnya 1 minggu bisa 2 sampai 3 kali. Itu karena apa itu? Tergantung kesalahan. Hmm. Kalau misal ada kesalahan yang fatal lah ibaratnya kayak melanggar dari ketentuan itu, contoh misal kalau mau izin kerja itu kan harus datang dulu ke kantor, nggak bisa langsung nggak masuk itu, kebanyakan dia panggil. Nah sekarang berapa lama ya kegiatan yang jalan itu totalnya berapa lama? Kalau untuk saya itu 1 tahun, Pak. 1 tahun. Iya. Tepat ya, 1 Tepat tahun. 1 tahun. Sekarang sudah keluar dari Iya. situ, apa namanya yang membuat Anda benar pengen lari itu apa? Karena memang sudah nggak masuk, Pak, nggak nyaman gitu. Karena memang dari awal itu yang pertama itu, Pak, yang nggak ada keinginan untuk kerja yang seperti judol ataupun scam itu nggak ada. Lalu yang kedua tekanan dan hukuman yang nggak masuk akal. Dan yang ketiga itu gaji, kalau semisal kita pun hanya kurang beberapa juta dari target itu tetap dipotong. Artinya kalaupun bisa keluar sejak awal ya keluar ya harusnya. Iya, harusnya sudah keluar. Cuman karena dari gedung 1 dan gedung 2 itu satu gedung yang diapit oleh tembok dan keamanan yang ketat. Jadi nggak ada space untuk